Ah, kau ni nak buat apa ni? Dia langsung bukan tabib. Mesti ada niat songsang. Pakai kedok pengobatan menghina nona besar. Betul, tak pernah tengok cara tolong orang macam ni. Wang Ming tu memang tiada maruah. Serakah mesum. Nona muda kehormatannya hancur karena dia. Hei, turun dari situ. Mungkin ini teknik rahasia tabib. Dulu dia selamatkan aku dengan teknik tekan yang hampir sama. Ternyata dia menyelamatkan kakak. Obong kosong. Nona muda kena penyakit jantung langka, hanya transplantasi bisa selamatkan. Masa cuma dipegang-pegang bisa siuman? Iya, jangan tertipu si pecundang ini. Jika dibiarkan, nyawa nona muda tak tertolong. Pingsan dikira sakit jantung. Luar biasa keterlaluan. Bocah. Tuan Cheng, jangan dengarkan. Aku bisa obati sariawan parah. Masa salah diagnosa? Dia cuma asal-asalan. Mengobati sariawan disebut ahli. Ampuh untuk luka bakar, kepanasan. Hanya untuk mimisan. Tak tahu CPR asas pun. Patutnya kau ulang tadi kah? Tunggu. Kau kata cara ini disebut CPR. Ini teknik dewa pengobatan legendaris. Tabib ini terlalu dramatik. Terlalu banyak drama pendek. Dia bisa punya keahlian khusus. Dr. Sun, jangan sampai tertipu. Benar. Hal legenda begini mana mungkin diketahui tukang bersih-bersih kelas rendah. Menurutku, dia cuma gertak sambal. Mungkin bahkan tak tahu apa itu CPR. Teknik ini, sedikit sekali orang di Laut Selatan, bahkan dunia, yang kuasai ini. Dokter muda, kamu yakin ini CPR? Ini Tuan. Sangat jarang dipakai. Terlalu langka. Nah, kan berhasil. Wang Ming cuma ikut-ikutan gaya karena orang tak tahu teknik ini. Kepala keluarga Cheng cepat putus. Baik, aku setuju. Lihat, kuduga dia bermaksud buruk. Kepala keluarga Cheng, hentikan dia sebelum dia membuat kerusakan lebih jauh. Turunkan dia dari sini. Hahaha, sungguh. Ini pasti teknik dewa pengobatan. Itu pun versi gabungan teknik sakti. Astaga! Persis seperti dalam legenda, harus dipadukan dengan ini. Teknik pernafasan buatan diperlukan untuk kesan penuh ilmu dewa. Selamat Tuan, putri bisa selamat. Masa dia bisa resusitasi? Tidak mungkin. Ayahku saja tak bisa. Dia cuma pesuruh. Belajar di mana? Kau sengaja menunda untuk membunuh Nona. Wang Ming, bisa nggak? Kau sengaja menunda waktu demi membahayakan nyawa Nona besar, ya? Sudah kuduga. Dasar sampah. Mana mungkin kau bisa teknik sakti? Wang Ming, kau menghina putriku. Jika dia tak siuman, kau akan mati. Ya ampun, terjebak skema kapital. Frekuensi kompresi salah. Jika frekuensi kompresi salah, efektivitas RGP akan anjlok drastis. Ketemu. Pakai lagu sakti. Empat lirik pertama lagu ini, ritmenya tepat untuk 31 kali kompresi diikuti 2 napas buatan. Langit luas adalah cintaku. Di kaki gunung hijau bunga mekar, lihatlah saja Ngen Yilan. Mau selamatkan nyawa. Paling goyang. Suara apa yang paling riang? Sungai berliku dari langit menuju lautan warna-warni. Lagu penuh semangat adalah harapan kita. Kami tidak tahu. Maaf ya ampun. Dr. Sun,
Katanya dia ahli ajaib. Kenapa anakku belum sadar? Mungkin dah tua, mata kabur, boleh jadi silap nampak. Jangan-jangan aku keliru. Wang Ming, jangan berakting. Sudah ketahuan. Tuan Cheng, dia menunda penyelamatan nona besar dan mempermainkan kami. Cepat hukum dia. Perlu mencemaskan? Anjing ini pun. Putri tidur. Jika tidak bangun, aku tidur selamanya bersamamu. Tuan, hentikan dia menekan lagi, nona besar akan mati. Wang Ming, lepaskan kakakku. Tinggal sedikit. 3. Panggil. Bawa tabib palsu ini dan patahkan tangannya. Sudah kukatakan, aku tidak ahli. Sudahlah, tidak perlu diobati. Bangun. Lihat kondisi anakku. Nona besar stabil, sudah sembuh. Ayah, Wang Ming berhasil menyelamatkan kakak. Suruh pengawal pergi. Baik, pergi. Baik saja, aku ketakutan. Kukira aku harus melapor ke Raja Kematian. Dokter Wang benar-benar ahli CPR. Terima kasih selamatkan putriku. Mustahil. CPR itu ilmu medis tingkat tinggi. Mana mungkin dia bisa? Cuma kebetulan seperti kucing buta dapat tikus mati. Ilmu rendah, pikiran sempit, iri pada yang hebat. Tidak berlaku. Ini wilayah keluarga Cheng, jangan lancang di sini. Aku mengerti. Ini pasti jebakan keluarga Cheng. Dihina petugas kebersihan, keluarga Cheng jujur. Tak pernah main kotor. Kau pula, Tuan Wu. Kemampuanmu payah, lebih baik pulang dan belajar lagi. Kepala Cheng, lebih baik khawatirkan konferensi medis besok. Kita lihat saja nanti. Apakah Dr. Wang bisa menyelamatkanmu? Perdue. Tuan Wu pergi. Tak usah diantar. Inilah rasa membantai dewa mulut miring. Sungguh memuaskan. Pergilah temui Wang Ming. Pastikan sumber ilmu pengobatannya. Terima kasih. Penyakit apa anak saya ini? Sulit sekali. Di sini. Terlalu cepat senang. Macam mana nak jawab? Ada kuasa hebat nih. Kentut saja pasti dipercaya. Mending tanya asal. Kata tak boleh sembuh. Nona Cheng, jelaskan gejalanya padaku. Jantung berdebar, peluh sejuk. Duduk atau tiduran lama, bangun langsung pusing 7 keliling. Gejalanya mirip hipoglikemia. Kalau tidak sarapan, gejalanya makin parah. Betul sekali. Kadang kalau tidak sarapan, sampai tidak bisa jalan. Kamu bahkan tahu ini pasti bisa sembuhkan kakakku. Halo. Butuh alat medis atau bahan obat terbaik? Beritahu saja. Tidak perlu terlalu merepotkan. Sediakan segelas air madu saja. Gampang kan? Betul. Coba bagi minum kalau tak percaya. Pasti ampuh. Cepat ambilkan air madu. Udah enakan. Memang manjur. Tabib hebat. Kau penyelamat keluarga Cheng. Terima hormat saya. Ah, jangan. Nona Cheng cuma alami kurang gula darah. Cukup tambah gula tepat masa. Ini semua perkara asas. Dokter luar biasa. Wah, Ilmu pelubatan sedalam laut.
disampaikan seolah tiada apa. Tapi Puang, kamu tadi Aku cuma menolong. ya sudahlah. Ini sudah fakta. Aku hanya bisa berkomitmen padamu. Apa? Wang Ming, kau lihat kemana? Mau kau butakan matamu? Nona besar, jangan iseng sama aku. Aku tak pantas untukmu. Seperti janji kita. Uang berobat. Ahaha, mudah. Notif, 1 miliar yuan masuk. Aku tidak bermimpi kan? Tapi Puang, tentang wakili keluarga Cheng di konferensi medis. Hal ini. Kalau kamu setuju, semua ini milikmu. Istana Kristal. Rumah lamamu. Semua barang mewahku. Tripofobiaku bertahun-tahun sembuh. Kurang. Barang antik Mingking ini satu buah bernilai miliaran. Kuberikan padamu. Masih kurang. Hei, sudah. Aku bisa pingsan nanti. Jadi kau setuju? Tentu saja aku setuju. Kalau aku tidak setuju, aku takut Tuan Cheng berikan seluruh hartanya padaku. Tapi sebelum lomba dimulai, aku ada urusan, jadi harus pulang dulu. Ya, silakan saja. Halo, Sue, sayang. Tapi Puang harapan terakhir kita. Pastikan kau dapatkan dia, apapun caranya. Untuk konferensi medis. Ada apa? Astaga. Lilin Lotus jadi hantu ya? Bicara sopan bisa. Mana ada mirip lilin lotus? Fang Wei. Ngapain di rumahku? Soalnya, aku punya kunci rumahmu. Ayam, kamu menyebalkan. Suasana kejutan yang kusiapkan dirusak semua. Udah kabur sama Ukiang? Masih bikin kejutan apa? Jujur deh. Datang ke sini buat apa? Ayam, aku cuma penasaran. Gimana kamu bisa jago banget di dunia medis? Aku sangat kagum padamu. Ini perlu dipelajari. Anak umur 3 tahun juga tahu. Ngapain sembunyiin dari aku? Asal beritahu aku. Turtendis. Jangan sok. Ini kan pengetahuan umum. Kau tidak tahu. Itu justru masuk ke area buta pengetahuanmu, kan? Jadi ini semua kebetulan? Buang-buang waktuku. Kau memang tidak tulus. Jangan sok tahu. Kalau bukan perintah Wu Xiaoye, aku mau menjilatmu. Fang Wei, Aku dulu begitu baik padamu. Kau tak mau kusentuh.
Sekarang demi Wuqiang, kau Lalu bagaimana? Young Master Wu jauh lebih baik. Aku rela berkorban. Lelaki sepertimu. Tak ada yang mau. Jangan bilang dia tak diakui. Noni Cheng, masa kau datang? Apu. Noni Cheng, sudah bisa bangun sekarang. Wang Ming bisa sembuhkan segala penyakit untuk bangun zaman. Pekerja kebersihan macam dia bisa mengobati. Noni Cheng, lebih baik menuruti Tuan Wu. Jangan sampai rusak hidupmu. Wang Ming sudah mendiagnosis dan menyembuhkanku. Kalian tak perlu repot-repot lagi. Apa? Kau bisa operasi jantung? Kau menguasai ini. Tidak perlu operasi. Noni Cheng hanya kurang gula, cukup diberi gula. Mustahil. Jangan sok pintar. Kau tak mungkin lebih ahli dari Wu Xiao. Wu Qiang saja gagal diagnosaku. Dia jauh di bawah Wang Ming. Fang Wei, kau buta pada kebaikan Wang Ming. Dia adalah tamu kehormatan keluarga Cheng. Kamu hanya seorang perawat kecil. Tidak pantas menghinanya. Lanjutkan, artinya kau tantang keluarga Cheng. Wu Qiang tak bisa selamatkanmu. Minggir. Nona Cheng, terima kasih. Jangan sungkan. Panggil aku Xiao Sui. Kau juga. Jangan sebut aku dewa penyembuh. Panggil namaku saja. Ngomong-ngomong, belum bilang tujuanmu kemari. Ke kamarmu. Baru ku beritahu. Cuek. Mau ngapain sih? Wang Ming, kau tak suka aku. Kau tak mau aku. Tidak. Aku tak bisa. Nona Cheng, aku tahu kau lakukan ini demi Cheng, tapi aku tak bisa. Suaper, kau menangis. Sebenarnya terjadi apa? Ceritakan padaku. Wang Ming, tolong keluarga Cheng. Kompetisi medis besok. Cheng tak boleh kalah. Kenapa? Banyak marga medis selatan. Ini hanya kompetisi. Kalah pun tak masalah. Wu Qiang sering melamar. Selalu kutolak. Dia andalkan ayah, Wu Wentao, ketua asosiasi medis kota Yun ini diam-diam. Sabotase Cheng. Jika besok di kongres medis, keluarga Cheng kalah, kami tak hanya diusir dari kota Yun, bahkan aku harus nikahi Wu Qiang. Si licik Wuqiang itu. Jadi, kaulah harapan terakhir kami. Tolong bantu kami. Aku rela segalanya. Tenang. Aku takkan biarkan Wuqiang menang. Sudah malam. Istirahatlah. Aku takkan mengecewakanmu. Terima kasih.
Dr. Wang Ming, kami sudah di depan rumahmu. Cepat bersiap. Nanti kita pasti kaya. Oh, aku segera turun. Ya ampun. Kok bisa jatuh di sini? Bawa sajalah. Dr. Chen. Wah, lama tak jumpa. Ceria. Mai. Ngapain di sini? Oh, kalian. Aku cuma lihat-lihat barang biar santai. Sudah, jangan ganggu. Aku perkenalkan sebelum acara, Ayah. Nyaris. Untung tanganku cepat. Kalau sampai ketahuan masih belajar diagram titik akupresur dasar, aku pasti malu setengah mati. Peserta acara ini semua adalah pakar di bidang medis dengan 3 juri. 1 ayahku, 1 Wen Tao, dan 1 lagi, Xu Qinghuai, ahli pengobatan tradisional terkemuka dari selatan. Sang kepala keluarga Su legendaris, ahli pengobatan termasyur. Di bidang pengobatan tradisional tak ada yang bisa menandinginya. Keluarganya mengirim putranya Suyu. Soal pengobatan tradisional rumit, keluarga Su pasti menang. Belum tentu. Ada 3 babak dengan sistem poin. Pemenang tiap babak dapat 10 poin. Poin peserta lain turun sesuai waktu jawab. Pemenangnya yang paling tinggi skornya. Dengan ilmu medis hasil belajar dadakanku, aku cuma jadi hiburan untuk para pakar. Bisa mundur sekarang nggak? Wah, Wang Ming, kau benar-benar tidak bisa dibantu. Belum mulai saja. Takut setengah mati. Hao Qiang, Wang Ming hanya gugup. Jangan asal bicara. Asal bicara, lihat betapa penakutnya dia. Kalau tidak ada yang lihat, pasti sudah. Wu Qiang, tolong hormati peserta dari keluarga Cheng, Nona Cheng. Tuan Hao hanya mempertimbangkan keluarga Cheng. Lebih baik sebelum lomba dimulai. Ganti yang dihukum. Wang Ming, sampah ini mempermalukan. Siapa bilang aku lari? Ada Hao Qiang si pecundang, sejelek apapun. Kamu selalu jadi dasar. Wang Ming, kamu cuma tukang bersih-bersih rendahan. Jangan sok bisa. Lihat levelmu sendiri, mau melebihi Hao Qiang. Mimpi kali. Tukang bersih, pantas tak kenal. Keluarga Cheng sampai kirim orang begini. Bahkan bilang Tuan Muda Wu pecundangnya. Young Master Wu juara bertahan 2 kali. Mana mungkin kalah dari tukang bersih-bersih? Ngomong sembarangan. Jangan-jangan keluarga Cheng putus asa sampai mengirim orang gila. Kalian tak tahu kemampuan Wang Ming, nanti dia akan mempermalukan kalian. Aku cuma tidak mau memalukan Wu Qiang. Jangan bikin masalah. Jangan rendah diri, tunjukkan kemampuanmu pada mereka. Baik. Jika kalah, keluarga Cheng harus penuhi taruhan. Dan Wang Ming si sampah harus berlutut, membungkuk 10 kali, panggil aku ayah 10 kali. Hadirin sekalian, 3 babak kompetisi medis dimulai sekarang. Wang Ming, kami akan menonton di bawah. Jangan gugup. Aku percaya. Wang Ming, kau harus menang. Atau kubereskan kau. Wang Ming, demi mengenang hubungan kita, mending kau berlutut minta ampun, nanti ku merem. Kekalahanmu tak terlalu buruk. Ini kesempatan terakhirmu. Di bidang ahli Wu, kau pasti kalah. Minta ampun? Takkan pernah. Baiklah, kau tolak damai, pilih derita siap-siap mati saja. Tukang bersih. Mengge, jangan kecewakan mereka. Ku ambil risiko. Siapa tahu sepeda jadi motor. Tes pertama, identifikasi. Tiga alat medis suci peninggalan zaman kuno. Dikari para ahli sesia, fungsinya masih misteri. Siapa pertama temukan fungsinya? Dapat 10 poin, selanjutnya berkurang. Astaga. Langsung level dewa. Alat biasa saja belum kuasai. Bagaimana ini? Guruku pernah bilang, artefak pengobatan kuno sangat rumit, tak bisa dipakai tanpa tahu caranya. Bukan untuk orang biasa. Ini kan artefak suci. Pasti dong. Harus level dewa pengobatan,
Kita mah tak mampu. Bisa lihat saja sudah untung besar. Betul sekali, lombanya sulit. Entah siapa yang bisa mengenali. Belum separuh jalan, sudah roboh total. Kak, pertama saja sudah susah. Wang Ming bisa. Wang Ming tahu teknik darurat, mungkin dia kenal. Pernah lihat, hampa? Dia bukan orang istimewa, tak mungkin selalu beruntung. Pasti Tuan Wu yang menang, dia lebih berpengalaman. Wang Ming, ini artefak suci zaman kuno. Kau belum pernah lihat kan? Pede amat sih. Sok tahu banget. Artefak suci tak semudah itu dilihat, kampungan. Ini bukan sapu atau lap kotor yang kau tahu. Nanti kotak dibuka, siap-siap silau. Hah? Hah? Benda sakti? Cuma barang begini doang? Fata, kakak kan ahli kenal ini. Itu sih. Kakak lihat deh ekspresi Wang Ming seperti apa. Masa ia nggak bisa mengenali? Soalnya susah. Wajar kalau dia nggak tahu. Ini semua apa sih? Nggak pernah lihat sebelumnya. Kelihatan kayak perkakas tukang, kok ternyata alat medis? Ini alat dapur. Yang bentuknya kayak gurita itu. Bukankah itu mixer yang rusak? Ini semua kakek pikun di sebelah rumahku aja bisa kenal. Bercanda kali ya? Dasar anak muda, sombong sekali. Kami ini dokter terpandang. Berani-beraninya kau hina. Jangan sampai nyesel nanti. Pas banget. Mau cepat terkenal juga jangan sampai sombong begitu. Artefak suci bukan sayuran busuk di pasar. Ngapain ketawa? Siapa tahu Wang Ming tahu. Kalian aja belum pernah lihat. Kalian tak tahu. Tapi dia mungkin paham. Dengan dia cuma pengen jadi pusat perhatian. Buang-buang waktu kita aja. Hadirin. Tunggu, dengarkan Wang Ming. Iya, forum kedokteran kita ini memang tempat untuk saling menukar pendapat, kan? Itu Wang Ming. Kamu sudah tahu yang mana? Para juri, saya sudah tahu fungsi salah satu artefak suci. Biarkan saya yang memulai dulu. Anakku memang. Sebutkan yang mana. Bukan, keluarga Wu harus ada urutan prioritas. Wang Ming yang pertama tahu, biar dia jelaskan dulu. Biar dia dulu. Waduh, Lihat sikap malu-malu Wang Ming itu, pasti dia sama sekali tidak paham. Lebih baik anakku yang jelaskan daripada buang waktu. Betul. Wang Ming tak mungkin lebih hebat dari Tuan Wu. Langsung serahkan ke Tuan Wu. Benar. Tuan Wu duluan. Biar kami bisa belajar. Sebut fungsi benda sakti. Dasar. Lihat baik-baik dengan matamu. Lihat betapa luas pengetahuanku. Baik. Baiklah. Ini artefak kuno pembuka. Zaman dulu logam belum tersedia, maka digunakan alat dari kayu sebagai penggantinya. Kenapa aku tak terpikir? Bentuknya benar-benar sama persis dengan alat pembuka kulit. Aduh, ahli waris keluarga Wu memang pantas dihormati, wawasannya luas. Aku yakin dia pasti akan jadi juara kali ini. Salah kau. Terlalu besar untuk alat pembuka kulit. Anggap pasien seperti ayam suwir. Memang benar. Biasanya kecil bisa digenggam dengan 2 jari. Tapi yang ini sepertinya agak besar. Ya, soal ketepatan alat medis ini. Sangat penting, sedikit salah, hasilnya beda.
berani meragukan aku. Wang Ming, bisakah kamu jelaskan kegunaan lain dari benda sakral ini? Nggak cuma tahu fungsi alat di tanganmu, tapi juga dua sisanya. Juga tahu. Wang Ming, kalau tidak bisa jelaskan, ku buat kau menyesal. Menyesal. Ini penggaruk punggung. Bing ya. Ini palu pijat. Untuk pijat punggung dan relaksasi. Adapun ini, yang mirip gurita ini alat pijat kepala disebut ekstraktor jiwa. Benda-benda ini di toko diskon cuma 3 yuan. Aku punya banyak. Cuma 2-3 yuan. Dewi bodoh. Wang Ming, kau serius? Ini barang sakti kuno, bukan alat pijat biasa. Loh, yang paling lucu itu gurita itu, kalian dengar tidak? Katanya ekstraktor jiwa. Aduh, rekaman tidak berhenti. Gimana? Semua dengar, Wang Ming benar-benar sudah gila. Katanya benda ini 3 yuan per buah. Barang sakti ini dijual pun tidak cukup. Fata, sebenarnya Wang Ming kenapa sih? Mungkin kita terlalu menekannya. Keluarga Cheng. Di mana kau temukan orang hanya untuk bercanda? Itulah tabib Wang Ming. Terpu, seriusan? Benar adanya. Setiap lansia di sana malah punya satu aja. Apa-apaan sih? Wang Ming, jangan ribut. Ata, dokter ahli jiwa nih mau minta dia periksa kepalamu. Oke, kalau kamu nggak percaya. Nah, berani bertaruh denganku. Siap. Taruhan apa? Aku akan memperagakan alat pijat kepala ini. Kalau kamu merasa enak, aku yang menang di ronde ini. Poinku. Kalau kamu kalah, Jika aku kalah, mundur dari lomba. Terserah kamu. boleh. Dia berani bertaruh besar. Kalau kalah, keluarga Cheng kita hancur. Karena dia berani. Percaya dia. Menurutku dia cuma main gertak. Pasti kalah di ronde ini. Dia melulu dikira sok bijak. Alat kawat bentuk gurita ini tajam dan keras. Gimana mungkin bisa pijat kepala? Peganglah. Iya, katanya Wang Ming alat ini bikin nagih, tapi lihat dong, sekecil ini. Bisa sehebat itu? Ah? Cepat dong, jangan lama-lama. Kan sedang ku beri waktu. Nanti kamu sampai terbang kegirangan dari kursi. Mana mungkin aku? Puas nggak? Mantap. Puas banget. Barusan, hahaha, aku benar-benar merasa enak sekali. Daging kurang. Kepala suku kelaparan. Kupinku. Kepalaku kayak dibongkar. Pergi sana. Cepat hilang. Mana tanganku? Kepalaku seperti dibuka paksa. Kenangan antara kita kusimpan dengan hati-hati. Dasar bego. Enggak level. Bagaimana, Tuan Wu? Bener kan? Sakit banget. Murni omong kosong kamu. Waduh. Bang, masih belum mau ngaku. Hokiang, tadi ekspresimu hampir pingsan karena nikmat. Kami semua lihat. Sakit itu. Wang Ming sama sekali tidak tahu cara pakai alat ini, bikin aku tidak nyaman. Hah. Wang Ming gak bisa ngobatin, mana bisa pakai artefak. Dia cuma cari aman, jadikan Tuan Wu bahan ejekan. Kalian sangat licik. Saya tanya Tuan Wu, ekspresi boleh salah, tapi puas yang baru saja kamu ucapkan sendiri itu gimana?
Iya, Tuan Wu tadi sampai berkali-kali bilang nikmat. Kami semua dengar jelas. Keluarga Wu mau ingkar janji? Memalukan. Metode yang digunakan Wang Ming tadi tepat merangsang ujung saraf kepala. Wu Qiang, jangan noda integritas. Kau tidak bisa melakukan keadilan. Tuan Wu, anakmu tadi salah sebut fungsi, sudah sangat memalukan. Sudah. Masih mau pertahankan reputasi. Radu, lalu posisi keluarga Wu di dunia medis? Masih tidak mau. Nah, Sayang. Baik. Keluarga Wu, terima kalah saja. Selamat, keluarga Cheng menang kali ini. Tabib Wang Ming dapat 10 poin. Terima kasih, Tuan Wu. Kalah lagi olehku. Kau cuma kebetulan beruntung saja. Tak percaya kau menang lagi di ronde depan. Nanti lihat saja. Untuk ronde kedua, ilmu pengobatan. Katanya sakit lambung dianggap remeh, tapi sangat menyiksa. Sejak dulu, sakit lambung adalah tantangan medis yang sulit diatasi. Siapa yang bisa meredakan sakit pasien ini, dialah pemenangnya. Ini adalah kasus sakit lambung tersulit sepanjang sejarah. Banyak pasien menderita karena sakit lambung. Benar. Sakit lambung ini aneh. Obat biasa tak mempan. Operasi tak temukan akar penyakit. Ini bukan sekadar uji pengobatan, tapi pertarungan sengit. Hentikan sakit. Mungkin bisa dicoba. Nah, di mana letak titik Haigu ini? Kalau aku buka peta akupunktur sekarang, Dianggap nyontek enggak? Tampaknya Wang Ming kurang mahir dalam perawatan semacam ini. Belum tentu juga. Dia pintar cari solusi. Pasti sukses bikin kita kagum. Jangan ngawur. Ini ujian beneran. Dia pasti gagal di sini. Level ini sangat sulit, bahkan Wang Ming mungkin gagal, apalagi Wu Qiang. Nanti kita lihat. Siapa yang Menang. Wang Ming, udah mentok? Siap sujud ya? Kalian dulu. Jangan ganggu aku selama 5 menit. sombong. Berani kasih 5 menit. Lihat apa? Kalian duluan. Aku juga kasih waktu. Aku dokter spesialis, Mak. Aku dulu. Makan bawang putih. Satu kurang, makan lebih banyak. Makan. Tambah. Makan. Ini terlalu aneh. Siapa yang makan bawang putih saat makambuh? Ini akan iritasi lambung. Kamu tahu apa? Ini jurus rahasiaku. Bawang putih basmi cacing. Perut langsung sembuh. Dunia sungguh gila. Bagaimana? Dokter gadungan. Kurasa makin sakit. Ternyata harus pakai caraku. Letakkan ini, taruh di perutmu. Dingin hilang, tidak sakit. Hei, tunggu. Sakit, sakit. Aduh, tunggu dulu. Lebih baik beri dia ketenangan, jangan terus membuatnya menderita. Kasihan dia. Saya Suyu, pewaris keluarga Su. Luar biasa. Dia tahu akupuntur berarti waras. Salah. Salah. Titik telapak. Tusuk telapak. Oh, ingat sekarang. Titik Hegu ada di sana. Lebih baik
Tunggu. Perut sakit, jangan beri alkohol. Keluarga Su tidak kompeten, metode mereka terlalu lemah. Lebih baik basmi bakteri pakai minuman keras. Orang lain sembuhkan, kau malah parahkan. Minum bira saat perut sakit, bisa pendarahan. Wu Qiang, metodemu terlalu ekstrem, belum pernah dicoba orang. Hati-hati. Nyasana. Jangan pura-pura hebat, kau saja tidak bisa. Jangan halangi aku menang. Menang. Tuan Hu, sedang apa Anda? Ini waktu pengobatan anakku. Jangan ganggu. Minum, pasti sembuh. Jangan minum. Jangan dengar. Ayahku ketua asosiasi medis. Percayalah. Wang Ming, gagal total rencanamu. Aku menang. Aku menang. Tuan Hu emang jago. Murni skill, bukan kayak Wang Ming cuma hoki. Pasien belum ngomong, udah mau menang duluan. Jangan senang dulu, celaka. Ayo bilang ke semua, udah baikan kan? Kerasin. Wajib dengar. Dia harus dengar. Wang, bisu ya? Rawa. Dasar kepala babi. Mati aja. Coba. Ayo, gas. Salah semua, gagal. Gimana live stream? Enak. Hey. Kamu tegak membunuh. Kau akan menanggung akibatnya. Dia muntah darah. Ceweknya sini. Kau membunuh. Muntah darah. Wajar ada yang tewas. Sakit lambung tak bisa disembuhkan, itu nasib. Anak saya tak bersalah. Tahu? Betul. Pengobatan selalu ada risiko. Pasien ini nasibnya buruk, tak bisa diselamatkan, bukan salahku. Betul. Dokter pun bisa salah. Sakitku hilang. Terima kasih tabib. Terima kasih tabib. Dipijat tangan oleh tabib, langsung sembuh. Terima kasih tabib. Terima kasih tabib. Terima kasih. Terima kasih tabib. Wang Ming sembuhkan sakit lambung pasien. Astaga, sungguh luar biasa. Aduh, mengejutkan sekali. Tanpa obat suntik, sembuh cuma pakai tangan. Apa? Dia bisa sihir. Sungguh ajaib. Aku tak salah pilih dia. Tatap. Wow, ini nyata. Wang Ming bisa begini. Jadi kita menang lagi sekarang. Hahaha, semua. Salah puji orang. Pasien ini sembuh karena minuman kerasku. Omong kosong. Jelas-jelas dia membaik karena tekanan penenang dariku. Aku saksi. Sebelum pasien ini membaik, Wang Ming terus menekan titik hukum. Betul. Aku lihat. Kau tahu titik akupresur? Mustahil. Cuma ahli Tiongkok tahu. Hanya ahli Tiongkok yang tahu. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Betul. Asal ngomong. Keluarga Su ahli akupresur. Kau berani bohong? Aku tak bisa jelaskan. Aku tekan titik haigu, benar kan? Titik hegu apa? Tak pernah ku dengar. Teknikmu sangat hebat, tapi itu bukan titik akupuntur. Katanya kau ahli. Kau bahkan tak tahu kalau tadi aku menekan titik haigu. Berpacau. Berani hina keluarga Su. Kami bodoh. Bukan Tuan Su yang itu. Salah paham. Lalu maksudmu apa? Kepala Cheng. Orang ini hina keluarga Su.
Wang Ming, kau berani menentang tokoh sebesar Tuan Su? Kau celaka. Apa? Jangan lanjut. Ini bahaya. Keluarga Su terpandang. Jika kau menyinggung keluarga Su, masa depanmu akan terancam. Kepala Su, tak berniat singgungmu. Tapi titik Hegu, termasuk 362 titik akupuntur tubuh tugas kebersihan seperti aku tahu. Masa kalian tidak? Boba. Sejak peta akupuntur zaman purba hilang, hanya 100 tambah titik yang diketahui. Kau dapat 300 dari mana? Ata apa? Mungkin 300 lebih. Kau hitung dalam mimpi ya? Benar. Aku tak pernah dengar ada sebanyak itu. Ponyo. Kukira Wang Ming ahli, ternyata cuma kebetulan. Orang yang tak tahu bilangan titik akupuntur, bagaimana mungkin menjadi pakar perubatan? Ya, Wang Ming. Pulang saja jadi petugas kebersihan. Wang Ming pimpin orang lain. Hina Su. Diskualifikasi. Usir dia beserta keluarga Cheng. Masih bicara. 14.944. Perkataanku 100% benar. Coba lihat ini. Ketua. Wei Wang. Di peta titik akupunktur ini, ternyata benar-benar ada 362 titik. Jangan-jangan ini peta akupunktur kuno legendaris? Bagus. Peta akupunktur kuno. Fima. Tidak mungkin. Kepala keluarga Su, teliti baik-baik. Jangan sampai ditipu Wang Ming lagi. Kutanya, dari mana kau dapat peta ini? Suatu hari, aku beli buku medis di toko. Ini bonusnya. Aku belum pernah lihat ini. Tuan Su, Wang Ming rendah hati, pasti dia yang gambar ini. Nah ini baru benar. Kukira kau cuma pemuda keras kepala begini. Ternyata kau memang berbakat. Ronde kedua. Walaupun kau menang. Halo, selamat datang. Hebat, menang 20 poin, kita menang. Keluarga Cheng selamat. Maaf ya, pencipta peta akupuntur demi nyawaku. Terpaksa ku ambil kejayaanmu. Baik, tunggu dulu untuk babak kedua. Tuan Su. Jangan hanya percaya keluarga Cheng. Jika Wang Ming dapat kebetulan, tetap menang. Wang Ming lemah perubatan. Hanya bernasib baik, tak layak dihargai. Kepala Wu pikir, bagaimana solusinya? Bukankah ada satu ronde lagi? Jika Wang Ming menang lagi, kami terima kalah. Baik, lanjut. Ronde ketiga adalah diagnosis praktis. Nanti gejala 10 pesakit akan dihantar ke telepon setiap peserta. Peserta mendiagnosis dengan tepat. Yang paling cepat dan akurat dapat 10 poin. Pusingan ketiga ini adalah bidangku. Kau mustahil dapat mengalahkanku. Semoga beruntung, kutunggu kabarmu. Santai sangat. Kau bisa diagnosa. Tidak mungkin, lagi pula aku sudah dapat nilai 10. Walau kau menang ronde 3. Paling-paling seri. Cheng tidak kalah. Pantasan setuju cepat, rupanya sudah kau rencanakan. Sayangnya, kamu lupa satu hal. Keluarga Cheng harus juara. Mesti jadi juara. Mesti jadi juara. Jawab. Jika besok di Kongres Medis, keluarga Cheng kalah, bukan saja Cheng, dibuang dari Yun Cheng, bahkan aku, dan kawin dengannya. Sial!
Aduh, sampai lupa soal ini. Nikmati saja beberapa menit terakhir ini setelah lomba selesai. Aku akan balas. Malu dan berlipat ganda. Rebut, tapi kau pasif. Di mana? Aku wajib menang. Atau usaha sebelumnya sia-sia. Aku kok merasa Wang Ming makin tegang ya? Kak, ini ronde ketiga. Masih belum sadar. Mugup, makin tenang. Menurutku, Wang Ming pasti takut. Aku sih sudah minta maaf pada Tuan Wu. Seorang amatir melawan petarung profesional. Mustahil menang. Butuh ketepatan dan kecepatan. Pengalaman klinis puluhan tahun pun. Mana mungkin tanpa tantangan. Di 2 kompetisi farmasi sebelumnya, Tuan Wu selalu yang pertama selesai menilai. Sudah bertahun-tahun, tak seorang pun berani masuk zona nyaman Tuan Wu. Wang Ming pionir. Ronde ketiga dimulai. Silakan peserta klik tautan untuk menjawab. Ini perlu dipikir. Hanya kepanasan. Astaga! Soalnya baru dirilis 3 detik. Ada yang langsung benar di soal pertama. Siapa cepat begitu? Aku baru setengah soal. Selamat Young Master Wu pecahkan rekor lagi lebih cepat dari sebelumnya. Oh, Young Master Wu memang terkenal cepat. Cepat sekali, tidak pakai mikir. Aduh, memang anak ketua asosiasi medis soal sesulit ini. Bisa diagnosa akurat, pasti sudah kuasai betul ilmu medis. Masih pertimbangkan syaratnya. Kalau begini terus, buat apa kita bersaing? Anna, tak ada yang klaim juara pertama, mungkin sistem error? Ya mungkin. Soal pertama saja butuh 10 detik, tak mungkin ada yang kerja dalam 3 detik. Wang Ming, sudah lama soal pertama belum selesai. Jangan-jangan kau tak bisa baca hurufnya. Tentu, dia cuma tukang bersih-bersih. Bukan dokter. Lebih jago pilih toilet yang gampang dibersihkan. Ih, ngomong ngawur. Kalian dari mana tahu? Soal mana yang sudah dijawab Wang Ming? Hasil belum keluar. Jangan sombong dulu. Benar. Mending kalian cepat jawab soal. Daripada ketinggalan jauh. Dia saja. Kasih 30 detik pun belum tentu bisa jawab soal berikutnya. Ditambah 30 menit pun mungkin tetap gagal. Semua sudah selesai. Wang Ming masih mentok di soal pertama. 5, 9, 10. Benar. Pak host saya. Selesai. Baru kurang semenit, dia sudah selesai. Ini pasti memecahkan rekor di dunia medis. Haha, Dr. Huang, Anda luar biasa. Far, belum masuk surga sudah melihat Dewi. Wang Ming tak mengecewakan. Tapi, sistem menyatakan belum ada kiriman. Tapi, aku sudah kirim, mungkin sistem delay. Wang Ming, sok banget sih. Baru selesai 1 soal sudah berlagak seperti semua selesai. Memang cuma bisa gertak sambal. Ilmunya setengah-setengah. Benar. Orang level wuxia takkan begitu. Lalu heboh. 10 kasus ini akan menghancurkannya. Dengan gaya kau, latihan dulu baru ikut. Diagnosis flu dikatakan hebat. Berarti aku layak jadi dewa medis. Bicara sembarangan saja, aku hampir selesai. Akan kulihat saja berapa saat lagi nak sombong. Benar. Sistem tadi delay. Wang Ming sudah selesai. Semua jawaban benar. Lihat layar. Mustahil. Mungkin.
56 detik. Tidakkah ini memecahkan rekor Daksya Hiksian dulu? Ini tidak mungkin. Keluarga Wu, Su, dan tabib Wang Ming harusnya juara ajang ini. Kompetisi ini. Dasar tua licik, dapat untung malah pura-pura tak bersalah. Hati-hati, nanti kubajak Wang Ming darimu. Selamat kepada Wang Ming dari keluarga Cheng, juara kompetisi medis. Tertawa saja. Tabib Wang Ming, terima aku jadi murid. Tabib Wang Ming memang luar biasa. Langsung gempar. Tak ada piyama. Bagaimana kau bisa mendiagnosis sedemikian cepat? Ajari aku dong. Hanya pakai modulasi suara. Hehe, ikut rasi utara. Sekarang kami bisa tenang. Satu hal masih mengganjal. Meskipun kau kakakku, tidak akan kuserahkan Wang Ming padamu. 6, 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 6. Dasar sialan, kau bisa seberuntung ini, menang 3 kali berturut-turut. Sejak kapan dia menjadi sehebat ini? Aku tak terima. Ayah, apakah kamu punya cara lain? Jangan biarkan mereka bebas. Ajak tabib legendaris dari Xia. Kita pernah menolongnya. Dia pasti mau hukum si anak baru. Sempurna. Akhirnya punya bisnis sendiri. Nona Cheng, serius dong. Bosan. Kok tahu ini aku? Ya jelas, hanya kau yang begitu, Kak. Lihat tataannya, lumayan kan? Asal kau suka. Kenapa tak mau berkembang di keluarga Cheng? Kerja di RS kan lebih nyaman. Sejak kecil aku ingin buka klinik sendiri dan sekarang bisa terwujud berkat dorongan dari keluarga Cheng. Asal kau mau, aku pasti bantu. Oh iya, Kak. Kau janji temani aku lihat klinik. Ayo kita pergi sekarang. Dengar baik-baik. Harus bilang kamu lulusan terbaik dari universitas kedokteran ternama di luar negeri. Taulah, sepanjang jalan terus diulang puluhan kali. Duh, Ini demi kebaikanmu. Jangan jadi orang gagal seperti kakakmu, Wang Ming, sampai-sampai jadi petugas kebersihan pun dipecat. cepatlah. Permisi, dokter ajaib Cheng ada. Wang Ming, kok bisa kau? Aku yang harus tanya. Kabarnya kau diusir dari rumah sakit. Hah? Sekarang jadi petugas kebersihan di wilayah Cheng. Aduh, dasar tidak berguna. Almarhum ayahmu bisa bangkit dari kubur kalau tahu. Syukur kau bukan anak kandungku. Anakku Kang baru lulus dari kampus kedokteran top luar negeri. Dia akan magang di bawah tabib Cheng. Kau cukup menyapu lantai saja. Kalau bertemu, kau harus membungkuk hormat. Aku tak mau membungkuk. Langkah pertamaku di keluarga Cheng nanti. Memecatnya. Kau memang suka mimpi siang. Masih belum pasti, sudah mengatur nasibku. Pernah kau pikir, mungkin kau ditolak magang sama tabib itu? Dasar kurang ajar, berani mengecekku. Tahu nggak ini alat apa? Untuk apa kau bawa benda aneh ini? Ah, belum pernah lihat. Ini ekstraktor jiwa dari konferensi medis. Tak hanya buat sendiri, bisa pakai juga. Nanti tabib pasti akan melihat bakatku. Wah, anakku memang hebat. Tabib pasti terima kamu jadi murid. Kamu cuma tukang bersih. Hebat banget. Pakai alat pijat kepala aja udah sok. Ulangi itu. Pulanglah, nak.
Tabib Sakti tak terima kamu. Buat apa cari malu? Apu, berani ambil keputusan untuk tabib sakti? Kira-kira karena cuma nyapu 2 hari langsung bisa seenaknya mengatur. Maksudku, anakmu nggak pakai logika. Katanya tak terima murid. Meski terima murid, cuma bakal terima yang jenius di medis. Lulusan kampus elit, berani bilang aku tak berpikir. Oh, aku tanya kamu ya. Keseleo kaki, cara mengobatinya. Amputasi saja. Ini kasus klinis, bukan pengetahuan umum. Saus tomat. Kalau menurutmu, luka sayat di badan, pasiennya, bisa kau hukum mati dong? Salah. Menurutmu, kaki keseleo tak bisa jalan. Tanpa amputasi, cara pasang kaki palsu. Tentu saja kompres es, prinsip mulai dan susut. Ini saja nggak tahu? Apa? Aku tahu, cuma lambat merespons. Tahu. Ayo, coba lagi. Baik. Aku tanya lagi. Memar akibat benturan. Apa pertolongan pertamanya? Aku ahli soal ini. Baru uji klinis minggu lalu. Cukup bedah memarnya, keluarkan darah, selesai. Iya, hebat kan? Anakku memang luar biasa. Dasar tukang bersih-bersih, tak pernah mampu menyamai. Luar biasa. Kalau semua pasien diobati seperti anakmu, antrean reinkarnasi bakal panjang. Beraninya kau ulangi. Aku lulusan kedokteran terbaik. Banyak orang antar konsultasi padaku. Keterampilanku tak pantas diragukan oleh si tanda bintang imu tanda bintang ini. Kalau kalah sama aku, berarti kau lebih payah dari si tanda bintang imu tanda bintang. Oh, aku paham. Kau sengaja mengulur waktu agar anakku tak bisa bertemu tabib ahli. Jahat benar kau. Berani halangi kesuksesan anakku. Kau sengaja menjebakku. Tunggu saja. Nanti kusir kau dari sini. Cheng King Cheng Sue masih dalam. Jangan biarkan mereka masuk. Aku sudah jujur ke kalian. Tabib tidak ada, tapi ada tamu penting di dalam. Jangan ganggu mereka. Kami tidak percaya. Pasti tabib ada di dalam. Semakin kalian larang, semakin kami harus masuk. Bukan loh. Mengge. Aku serang. Ajar. Kami sanggup bayar kusakan. Berhenti! Siapa kalian? Berani ganggu Wang Ming? Fang Wei tinggalkan kau. Cari 2 lagi. Jaga bicaramu. Nei, jaga baik-baik omonganmu. Silakan menghina aku. Jangan sentuh dia. Wah, jantan banget ya. Bernie, kau apa-apain aku. Tanganku tak bertenaga. Tekanan saraf medianus bikin tanganmu mati rasa dan lemas. Katanya kau jenius, tapi dasar-dasar saja tak tahu. Hati-hati, tabib datang lihat kau ganggu muridnya, nyawamu taruhan. Kau mau ambil murid? Dia lihat kau membunuh. Wah, Aku tak bilang itu. dia tadi bilang apa? Ambil murid? Jangan-jangan. Tabib utama Cheng kau? Wang Ming tak pernah bilang dia bukan tabib. Seram kalau dipikir. Mustahil. Wang Ming cuma tukang sapu rendahan. Kalau kau benar tabib, aku bersujud menjilat lantai ini. Yo, si manja lapar. Jangan cuma mau makan gratis di sini. Wang Ming, jangan buang waktu dengan badut ini. Katanya mau temani kami belanja. Atau ku panggil bodyguard keluarga Cheng untuk usir mereka. Chen, Ya, aku putri kedua keluarga Cheng. Ini kakakku. Takut sekarang. Tak percaya. Kalian sekongkol menipuku. Palsu keluarga Cheng, hukuman lebih berat. Mas, apakah aku dapat sertifikat karena menipumu? Atau dapat ratusan juta? berlagak saja. Ngomong kosong semua bisa. Wang Ming klaim kau tabib, tunjukkan buktinya. Betul. Keluarkan. Kalau tak kau keluarkan, aku upload online, netizen serangmu. Siapa berani pekerjakan kau, tunggu mati kelaparan.
foto aku yang ganteng. Tambahkan, tanda pagar Dr. Ganteng Yunzo pasti viral. Kira aku tak berani? Tunggu saja. Aku kasih pin lokasi. Dokter lagi hits, berani kau palsukan? Netizen akan menghajarmu. Waduh. Kurang ajar, petugas palsukan dokter. Siapa dekat sini? Ayo gebuki langsung. Aku telah menyebarkan ilmu tabib Wang Ming, penyelamat sejati. Siapa berani memanfaatkan nama baiknya, harus dihukum. Aku sedang menuju ke sana, yang terdekat segera susul. Jangan sampai kabur, harus minta maaf. Sayang. Satu tanda, keroyokan datang. Kalian semua siap-siap saja dikuliti hidup-hidup. Siapa berani jadi tabib palsu? Itu dia! Cepat! Dia. Sabar. Tabib Wang Ming, kau sungguhan masih ingat saya? Astaga, kamu orangnya. Beri pasien bawang putih. Wah. Kok kamu malah jadi penggemar fanatikku? Sejak dulu, aku selalu takjub pada ilmu medis luasmu dan keahlianmu yang luar biasa. Aku belajar keras. Ingin suatu hari berguru padamu. Bu, dengar. Dia palsu. Siapa bilang aku penipu? Saat kompetisi medis, aku ada di sana. Wang Ming adalah tabib pemenang utama. Dibakar pun aku kenal. Kalau tidak tunjukkan medalimu, maka biar kami lihat. Aku tak mau pamer. Kalian yang maksa. Apa? Si pecundang ini benar-benar tabib suci. Wang Ming, kita kan saudara kandung. Kumohon, maafkan kesalahanku. Jadikan aku murid. Dengarlah, walau aku ibu tiri kamu, kita tetap satu keluarga. Terimalah Kang demi muka aku. Tidak. Dia telah menghina tabib. Dia disebar di internet. Kita hukum dia demi tabib. Jangan. Tunggu dulu. Tunggu. Edo, jangan pukul lagi. Pegang tanganku. Diam. Pertunjukan bagus. Dihajar habis. Untung ini klinik. Kalau luka, tinggal diobati. Orang hina yang pandang rendah orang lain memang patut kena pukul macam ni. Nai. Apa? Keluarga Wu menantang Wang Ming. Tuan Cheng, di mana mereka? Pemuda. Kirim surat, lalu pergi. Memang besar mulut kau. Tes tulis, jika aku menang, keluarga Wu serahkan posisi utama ke keluarga Cheng dan akui gelar tabibku. Kalau aku kalah, Cheng Qing dan Cheng Sui milik Wu Qiang. Ayah, kenapa wajahmu muram? Tak yakin Wang Ming menang? Ayah, kau tahu kemampuan Wang Ming. Kalau mereka tantang, kita lawan. Tetap kita yang pasti menang. Wu Qiang itu pecundang. Sudah berapa kali kalah dariku. Cuma pas-pasan. Ku kalahkan ratusan kali. Keluarga Wu itu penguasa lokal turun-temurun. Mereka menantang kali ini. Pasti punya rencana cadangan. Ada siaran global dengan wartawan. Ya sudah, tidak usah datang. Tidak bisa menolak. Ini sorotan dunia. Kalau kita mengundurkan diri, artinya kita mengaku kalah. Dampaknya terlalu besar bagi keluarga Cheng. Biar Tan hadapi dengan strategi. Aku terima tantangannya. Ku bawa sedikit obat dari rumah. Semoga berguna nanti. Pengacara Wang. Tabib Wang, berapa persen peluang menang Anda?
Katanya Anda dulu tukang bersih-bersih. Bagaimana tiba-tiba jadi tabib hebat? Adakah sesuatu yang disembunyikan? Tidak ada komentar. Santai, Tabib Wang. Berikan yang terbaik. Kami akan sokong kamu dari bawah pentas. Tenang, Wu Qiang pernah kalah dariku. Meski siap tetap kalah. Wang Ming, siapa bilang aku lawan kamu? Oh. Bukan kamu. Rupanya kau takut tak mampu lawan aku. Takut kan? Wang Ming, kau sangka diri kau siapa? Tuan Hu langsung tidak sudi hadapi kau. Kalau tak salah, Wu Qiang itu jenius di bidang medis. Dia pun pernah kugilas di atas tanah. Keluarga Wu masih punya jagoan. Jangan tergesa. Tunggu lombanya. Nanti kau tahu. Mustahil kau menang. Kau dan Cheng akan hancur. Chen Guosuo, lomba pengobatan mulai. Peserta, masuk. Wu Xiao saja kalah. Masih mau lawan? Wakil keluarga Wu siapa agaknya? Mustahil ahli utama sendiri yang naikkan? Wu semua di tribun. Pasti ada kejutan. Fata, wakil keluarga Wu masih belum muncul. Mereka main-main apa sebenarnya? Tidak tahu. Hatiku terus berdebar-debar seperti ini. Tuan Wu, sudah 3 menit. Keluarga Wu mana? Keluarga Wu mana? Takut lawan aku. Takut sampai batal datang. Sabarmu cuma segini. Suara ini. Tidak. Mustahil. Keluarga Wu. Kenapa bisa mengundang dia? Auranya kuat. Orang ini pasti sangat hebat. Itu dia. Shen Qingfeng, dewa pengobatan. Dia. Dewa pengobatan. Lawan aku. Jangan main-main. Wang Ming, tadi jagoan. Sekarang pengecut. Wang Ming, kesombonganmu tadi kemana? Lihat kau menang. Wang Ming tak pantas lawan senior seperti ini. Keluarga Wu melanggar aturan. Hei, Nona Cheng. Aturan tak larang pertarungan lintas tingkat. Kami sesuai aturan. Haha. Keluarga Wu keterlaluan. Mereka mengelabui kita. Hei, bocah. Kau yang pecahkan rekorku. Xiao Bei, jika aku bilang gak sengaja pecahkan itu, percaya. Berani sekali. Kalau begitu, aku tak akan. Kasih muka. Menang 2 dari 3. Round pertama. Baru sampai. Hei, kamu. Lomba biasa ini, kurasa sudah membosankan. Hari ini kita, ayo, ubah aturan. Adu saja, yang beda. Mau apa lombanya? Topiknya dipilih dari penonton di sini. Penyakit apapun bisa datang periksa. Kita obati langsung. Dalam 1 jam. Siapa tangani pasien terbanyak? Dia pemenangnya. Tidak. Ini tidak bisa. Aturan tak bisa diubah sembarangan. Peraturan tidak menyebut larangan mengubah aturan pertandingan. Wen Tao si licik terus cari celah. Wang Ming tadinya bisa menang. Sekarang lawan dokter legendaris. Sungguh sial keluarga Cheng. Wang Ming, menyerahlah. Jangan buang waktu. Sudah sampai di sini.
Coba saja meski sulit. Baik, senior. Tolong bimbing saya. Semua pasien boleh bertanya. Sekarang, mulai. Saya. Dua tabib ahli, tangan saya luka dan masih berdarah. Tolong diobati. Fir, Nah, Fir, apa sih ini? ini plester luka. Lukanya kecil, nggak perlu perban. Nanti perban nempel di daging, sakit pas dilepas. Fir, ini kan cuma sepotong selotip kecil saja. Nggak bocor darah. Enggak. Ada lapisan penyerap, bantu bekukan darah. Wah, ajaib, jariku bebas. Dulu dibungkus tebal banget. Tapi, kecil begini nggak tahan air. Bisa kena air, plester ini tahan air, silakan basuh saja. Hah? Tapi ingat, ganti secara rutin saja. Terima kasih. Wang Ming obati pasien. Dapat 1 poin. Wang Ming lebih cepat dari dewa pengobatan. Alatnya ajaib. Sayang, aku nggak terluka. Kalau tidak pasti aku juga minta beberapa plester itu. Wang Ming punya alat yang dewa pengobatan tak tahu. Tentu, dia peserta tim kita. Mustahil. Kok bisa punya banyak alat ajaib? Wang Ming cuma beruntung. Dewa pengobatan pasti sengaja kalahkan dia. Lumayan. Sekarang, aku mulai serius nih. Berikutnya, Siap. Masa hampir tamat, Wang Ming pasti kalah. Belum tahu. Skornya masih sangat ketat. Siapa yang menang belum tentu. Lihatlah. Lihat Wang Ming tampak panik dan kacau. Tak semahir Yixian yang begitu tenang. Kalian yakin dia menang? Yixian legenda di dunia medis Tiongkok. Tak pernah kalah. Wang Ming sehebat apapun. Tak mungkin melebihi Yixian. Wang Ming bisa pecahkan rekor Yixian. Mengalahkannya pun mudah. Ayo. Satu pasien lagi cukup. Dia menang. 2 dokter suci, badanku sangat gatal, makin parah. Tolong periksa aku. Fiji! Ini penyakit menular. 23. Wang Ming, jauhi dia. Jangan tertular. Penyakit menular tak bisa disembuhkan. Turunlah. Jangan biarkan dia turun. Dia terlalu dekat, pasti sudah tertular. Cepat tangkap dia. Bakar saja biar tak menular. Benar kata Tuan Wu. Wang Ming terlalu dekat, tangkap dia juga. Panggil polisi. Astaga! Lihat, Wang Ming menyentuhnya. Dia gila. 1. Bunuh Wang Ming sebelum menulari lebih banyak orang. Hari ini, dia makan apa? Pantas. Tadi makan beberapa mangga karena lapar. Dokter, aku tidak tertular kan? Ini tidak menular. Hanya alergi. Alergi? Apa gejalanya? Tidak menular ya? Tidak menular. Hanya penyakit ringan biasa. Ini cukup. Jangan percaya dustanya. Ini pasti penyakit menular. Dia sengaja ingin semua orang tertular. Lihat, banyak ruam di tubuhnya. Pasti penyakit serius. Itu penyakit kronik.
Wang Ming bukan jenis itu, jangan fitnah orang. Dokter Wang terkenal hebat, kalau katanya bukan menular. Ya, pasti tidak menular. Jika ini hanya penyakit biasa, Bisa sembuh? Satu butir, langsung sembuh. Haha, Wang Ming, mustahil. Pasti cuma permen biasa, mau menipu anak-anak saja. Betul, Wang Ming. Kamu kira isi tasmu obat ajaib atau ramuan penyembuh segala penyakit? Tapi pil-pil beraneka warna dari Wang Ming benar-benar menyembuhkan semua pasien. Hokiang, kalau cemburu, kata terus terang. Dia kata boleh sembuh, maka pasti boleh. Nah, Wang Ming, jika gagal hari ini, kau akan turut menderita seperti dia. Masuk tegak, keluar rebah. Makan. Tidak. Gatal hilang. Ruam hilang. ajaib sekali. Obat sehebat ini, aku yang tua ini belum pernah lihat. Nak, bisakah kau memberiku 1 atau 2 butir untuk kuteliti? Untuk diteliti. Tak masalah, senior. Ambil obatmu sepuasmu. Baik. Baik. Wang Ming pemenangnya. Dewa pengobatan, berikan hadiah. Wah, hebat. Benar. Sudah tua, ku berikan gelar Dewa Pengobatan Daksya padamu. Juga sebagai Balasan atas. balas jasamu dulu. Tuanku. Mau pergi kemana? Kami ada urusan dulu. Selamat ya. Taruhan surat tantangan dulu. Masih ingat kan? Benar, Tuan Hu. Kalian kalah. Posisi Ketua Asosiasi Medis Yunzhou seharusnya jadi milik keluarga Cheng. Baik. Aku segera susun perjanjian semua sumber daya untuk keluarga Cheng. Wu Qiang, urusan pribadi kita belum selesai. Aku bukan tabib, belum belajar ilmu pengobatan. Tabib Wang Ming, maafkan kebodohanku. Saya sudah menyesal. Mohon maafkan saya. Ampunilah. Wang Ming, aku dipaksa Wokiang, maafkan aku. Dasar wanita jahat. Awal-awal kau sendiri, diamlah. Wang Ming, katakan. Kau bilang akan memaafkanku. Kau mau menikahiku, kan? Impianmu saja. Aku berjanji balas dendam untuk penghinaan kalian. Selesai. Wang Ming, semua sudah selesai. Kapan tebus janji jalan-jalanmu? Iya, nggak tahan lagi. Ayo cepat pergi. Hari ini Wang Ming traktir. Baik.